Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Senin 21 Juni 2021. Injil hari ini diambil dari Matius bab 7 ayat 1-5. Kita diingatkan supaya jangan cepat-cepat menghakimi sesama. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala cinta dan kasih-Mu. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami supaya jangan cepat-cepat menghakimi sesama. Karena kami manusia penuh dengan kekurangan. Kami mohon agar Tuhan selalu menyadarkan kami akan dosa dan kesalahan kami, agar tidak gegabah menghakimi sesama. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu, dan serta-Mu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 7 ayat 1-5. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah menghakimi supaya kalian tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini mengingatkan saya akan pengalaman pribadiku. Betapa sering saya mengkritik orang lain, tetapi setelah secara jujur memeriksa diri, ternyata apa yang saya kritikan itu justru hal itu merupakan bagian dari kekurangan diriku sendiri. Sadar akan kekurangan itu, saya harus menerima diri bahwa sebagai manusia, pada dasarnya saya tidak sempurna. Ketidaksempurnaanku sudah seharusnya membuat saya rendah hati, karena kekurangan itu pasti akan dilengkapi oleh orang lain, walaupun mereka juga punya kekurangan. Dari tema renungan saya pada hari ini, jangan cepat-cepat menghakimi sesama, itu keluar dari pengalaman pribadi saya. Hari ini Yesus berkata, "Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Pernyataan Yesus ini sudah menjadi kenyataan pada diriku sendiri. Sadar akan kekuranganku, maka saya selalu berusaha untuk mengekang diri dan berusaha untuk melihat ke dalam diri sendiri. Apakah benar bahwa saya tidak memiliki kekurangan yang tidak dimiliki oleh teman yang sedang dikritik itu? Karena kalau saja kekurangan teman itu ada pada saya, maka kritikan itu akan kembali lagi pada diriku sendiri. Saya harus mengekang diri dan jangan cepat menghakimi sesama. Saya ingat seorang pembina di seminari. Dia meminta anak seminari untuk taat pada peraturan, harus hadir di tempat 10 menit sebelum kegiatan mulai. Tetapi kasihan sekali, karena banyak anak seminari tidak percaya pada omongannya, karena dia sendiri selalu terlambat. Perkataan dan perbuatannya tidak sejalan. Jadinya
dia ditertawakan orang. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, sabda Tuhan hari ini mau menguji kejujuran hati dan pikiran kita. Apakah kita sungguh tahu keadaan hati dan pikiran kita? Kalau kita sungguh tahu kelebihan dan kekurangan diri sendiri, maka dalam mengeritik seseorang, kepolosan dan kejujuran kita pun akan terlihat. Orang yang dikritik pun akan dengan senang menerima masukan kita. Tetapi kalau kita tidak sadar akan kelebihan dan kekurangan kita, maka dalam mengeritik sangat mungkin kritikan kita akan menjadi bumerang untuk diri kita sendiri. Kita ingat orang Farisi dan tua-tua agama Yahudi yang datang membawa seorang perempuan yang tertangkap basah kepada Yesus dan meminta Yesus untuk menghakiminya. Jawaban Yesus, barang siapa yang tidak berdosa, silakan melemparkan batu kepadanya. Pernyataan Yesus itu menjadi bahan refleksi bagi mereka semua. Sesudah mereka sadar bahwa mereka juga adalah manusia berdosa, maka mulai dari yang tertua sampai yang termuda pergi tinggalkan perempuan itu dan tidak seorang pun yang melempari dia dengan batu. Sebagai manusia, tidak seorang pun dari antara kita yang sempurna. Kita semua punya kekurangan dan kelebihan. Karena itu, dalam menghakimi atau mengeritik sesama, sebelum melakukannya, sebaiknya kita melihat diri dulu. Jangan cepat-cepat menghakimi agar tidak dihakimi. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, kita berdoa semoga Tuhan selalu sadarkan kita akan dosa dan kesalahan kita, agar kita tidak gegabah menghakimi sesama. Kita memohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka-mereka yang lagi sakit dan yang sangat membutuhkan doa-doa kita, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.